warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Ikhlas mudah diucapkan, sulit dilakukan. Ada beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sabar dan ikhlas terlihat seperti pinang dibelah dua. Namun di antara keduanya berbeda. Sabar ada di saat kita menunggu keputusan Allah, sedangkan ikhlas adalah sikap melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan juga menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Setiap gerak-gerik langkah dari pemuda itu hanya ia ikhlaskan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itulah yang mudah Allah suka dan ridho kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seorang dan kualitas tertinggi. Kemurnian hati karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah murni karena Allah. Dan untuk Allah, dalam setiap perbuatan hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah bertanya kepada diri sendiri. Apakah niatnya benar-benar ikhlas untuk Allah atau niatnya ada lain di belakangnya? Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri ma nawa," yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Selain itu, ikhlas juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Dengan demikian, bentuk keikhlasan seperti itu akan menuntun kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dengan rasa syukur itu, maka seperti janji Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Dan ingatlah, Tuhanmu memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ada 3 waktu keikhlasan, yakni sebelum, sesudah, dan setelah. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah mengatakan sesat, sungguh akan kusesatkan agar anak manusia memandang indah perbuatan dosa dan yang tampak di bumi, dan akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Quran surat Al-Hijr ayat 39-40. Ikhlas versi Ria. Melihat Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan sholat itu. Diharapkan manusia dan tidak mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Marilah kita mulai menubuk dan melatih diri kita untuk ikhlas segala hal. Ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan
ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Sampaikan kurang dan kurangnya. Mohon maaf. Sedikit ada pantun. Jalan-jalan ke bukit tinggi, singgah dulu ke Pariaman. Bagus tidak ceramah saya ini? Yang penting saya bisa nambah pengalaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.